Ini adalah konten saya kali kedua sambungan dari berapa biaya pasang IndiHome teman-teman, terkait respon dari teman-teman yang sangat luar biasa mengenai informasi. Saya update lagi karena kebetulan kemarin barusan saya ketemu dengan orang dari Telkomnya yang kebetulan melakukan pengecekan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Ikutin sampai selesai, mudah-mudahan nggak salah paham. Untuk info terbaru berapa biaya pasang IndiHome part 2 ini teman-teman. Serta terkait juga pertanyaan teman-teman kemarin yang nanyain ada tambahan biaya kabel itu, karena kebetulan untuk pemasangan kabel seperti ini cuma menumpang menggunakan tiang telepon. Dan ini yang ke belakang itu, nah sana itu jaraknya lebih 100 meter, itu juga nggak ada tambahan biaya teman-teman. Bahkan yang dari perempatan kemarin waktu yang ke selatan sana juga enggak. Nah termasuk yang kemarin lihat teman-teman video saya yang pertama, pemasangan yang pertama itu mengambil dari perempatan yang ada tubuh sekitar sana, itu sekitar 150-an meter. Pokoknya biar nggak salah paham dan lebih update informasi terkait berapa biaya pasang IndiHome yang season kedua ini teman-teman, ikutin selengkapnya hanya di WK channel yang YouTube Najib Jaya. Pengennya saya kemarin sebenarnya ngobrol dengan petugas Telkomnya, tapi karena kebetulan buru-buru makanya kemarin bisa sambil jalan Pak. Informasi yang terbaru ini bisa disampaikan ke teman-teman yang mau pasang IndiHome, mudah-mudahan ada kemanfaatan. Kalau kau mengajakku tampil soalim, sudah lama aku banyak salah. Satu-satunya yang tersisa dariku hanya kesadaran bahwa aku masih hidup dan berarti semua ini belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WK channel YouTube Najib Jaya teman-teman. Kali ini sambungan season kedua dari berapa biaya pasang IndiHome, terkait beberapa informasi saya karena terlalu semangatnya dan spontan itu ternyata mendapat respon yang sangat luar biasa sekali viewernya dari teman-teman semua, termasuk beberapa pertanyaan yang sudah dibantu oleh teman-teman yang saya belum tahu kemarin. Dan ketika kemarin saya bertemu dengan petugas Telkomnya, saya tanyakan untuk saya sharingkan yang sebenarnya seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi sekaligus jawaban dan kegelisahan mungkin buat teman-teman yang punya rencana mau pasang IndiHome. Saya sudah jalan bulan kedua ini, termasuk pembayaran saya kemarin untuk bulan yang pertama itu 297.163.000 teman-teman. Adapun untuk pembayarannya mudah, bisa kita menggunakan internet banking atau bisa datang ke agen billing seperti saya ini di WK. Nanti dengan administrasi yang sudah kita sepakati paling nggak sampai 10.000 dengan nomor pelanggan yang sudah dikirimkan dari Telkom setelah kita pendaftaran, menggunakan fotokopi KTP, terus selfie dengan menggunakan KTP. Ini mengulang untuk informasi yang pertama ya, nomor email, nomor HP, dan sekaligus share lokasi. Setelah nanti mendapat respon dari Telkom, kita akan didatangi untuk pemasangan instalasi. Berapa biaya Pak untuk pemasangan kecepatan 10 Mbps ini sekaligus ralat? Kemarin saya terlalu semangat ngomongnya speednya 10 giga. Jadi pembayaran 1 bulan ini nih untuk pembayaran untuk 10 Mbps teman-teman. Ini kemarin yang aturan pertama saya tanyakan ketika pendatang itu, sebenarnya untuk biaya pemasangan Telkom yang saya lakukan itu kemarin biaya pasang 150.000. Dan biaya per bulan
280.000 plus PPN 10%. Ternyata untuk biaya pemasangan ini berlaku, kita kena cas untuk pembiayaan 150 itu kalau kita pasang di tanggal muda, di tanggal awal teman-teman. Jadi sebelum tanggal 20 kalau kita pasang, otomatis kita kena cas biaya pemasangan 150.000. Adapun yang 280.000 itu adalah abodemen jaminan kita yang bisa kita untuk membayar nanti. Kemarin informasi yang pertama setelah 6 bulan, dan informasi kemarin Telkom yang kedua itu setelah 1 tahun. Intinya itu jaminan untuk pembayaran di bulan pertama, itu jaminan abodemen itu teman-teman. Dan untuk pengalaman yang saya kemarin, karena kebetulan saya pasang di tanggal 20 lebih, maka biaya pemasangan yang 150.000 itu nggak terjadi teman-teman. Jadi untuk pemasangan di saya kemarin yang biaya pasang 150.000 itu akhirnya nggak jadi bayar. Kemarin saya sempat tanya-tanya kok nggak dipinta. Itu setelah saya konfirmasi sama petugas Telkom yang kemarin datang ke sini, itu ternyata karena saya pasangnya di atas tanggal 20, otomatis kita mendapat promo diskon untuk pemasangan, biayanya itu free. Jadi saya kemarin cuma bayar abodemen itu senilai 280.000. Ada juga teman-teman kemarin yang tanya terkait ada biaya pasangan karena jaraknya dari tiang lumayan jauh. Mereka bertanya tentang biaya tambahan untuk pengadaan kabel itu teman-teman. Seperti saya sampaikan di awal, karena dekat tiang listrik ini, kabel Telkom yang masuk di samping rumah itu menggunakan tiang listrik nih teman-teman. Jadi ini contoh, dia cuma numpang di listrik, dan itu yang kabel ke belakang itu juga ada 100 meter. Nah, termasuk yang dari arah ke selatan, ini yang bawah itu bukan lampu jalan, yang melintang ke selatan sampai jarak lebih 200 meter itu pun prakteknya di saya itu tidak ada biaya tambahan. Nah, untuk yang Telkom itu yang ada warna oranye itu teman-teman, tuh yang warna oranye itu kabelnya numpang, itu kabel dari Telkom. Jadi tidak ada biaya tambahan untuk kabel. Ini saya jelaskan, untuk pemasangan di sini kita tidak ada biaya administrasi untuk kabel. Kita cuma bayar biaya pasang dan biaya abodemen bulanan itu teman-teman. Makanya konten berapa biaya pasang IndiHome yang season kali kedua ini teman-teman sekaligus jawaban terkait beberapa pertanyaan yang saya sharingkan kemarin dengan petugas Telkom yang datang. Sebenarnya sih saya kemarin pengen langsung, tapi karena kebetulan kemarin buru-buru mau ada pemasangan dan pengecekan di tempat lain, makanya sempat janji nanti kapan-kapan Mas kita kolab bareng. Tapi paling enggak informasi yang saya sharing dengan petugas Telkom ini bisa menjadi referensi. Adapun teman-teman mengalami ada tambahan untuk biaya pemasangan kabel dan lain-lain, itu mohon dikomunikasikan langsung ke Telkomnya aja. Jadi pihak yang bersangkutan atau telepon di 147 itu teman-teman. Dan kemarin juga ada beberapa pertanyaan termasuk dari teman-teman yang menayangkan setelah ikut program paket yang pertama karena dirasa mahal terus mau daftar lagi dengan kedua, itu saya belum bisa jawab teman-teman, karena pertanyaan itu masuk setelah saya ketemu dengan petugas dari Telkomsel. Tetapi dari brosur paket IndiHome ini bisa kita lihat teman-teman, contoh untuk speed kecepatan 10 Mbps itu jatuhnya 380, 20 Mbps itu 480.000, 30 Mbps 680.000, dan seterusnya. Ini di sini ada tarif dan biaya katalog dari IndiHome. Harga belum termasuk PPN 10%. Harga berlaku untuk pelanggan
pasang baru harga untuk pembayaran setiap bulan, biaya jaminan berlangganan abonemen tadi, biaya pasang baru PSB 150.000 tadi yang sudah disampaikan di depan, dan 75.000 untuk paket triple P, dan akan ditagihkan pada bulan pertama saja dan tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara tunai selain di Plaza Telkom. Jadi seperti biasa, namanya program promo bukan cuma dari IndiHome, dari Telkomsel ini, termasuk dari produk-produk yang lain itu biasanya sewaktu-waktu akan terjadi perubahan yang sangat fluktuatif dan dinamis tergantung tingginya peminat ataupun promo awal akhir tahun. Itu biasanya selalu ada diskon-diskon khusus, itu yang menjadikan mungkin agak bervariabel antara biaya pemasangan IndiHome yang satu dengan yang lain, teman-teman. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, pada akhirnya kita kalkulasinya, kalau kita bicara jaringan data itu sekarang sudah menjadi kebutuhan. Kalau kita beli pakai data, apalagi tinggal yang jauh dari kota, di desa itu kita ngalami sendirilah kesulitannya. Sedangkan kebutuhan udah nggak bisa dielak. Makanya perhitungannya mengukur kapasitas kemampuan kita dengan kebutuhan kita, serta mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk membayar tagihan rutin setiap bulan. Itu yang paling penting, harus dipertimbangkan sebelum kita mengambil sebuah keputusan, karena urusannya ya uang nih. Itu yang lebih saya tegaskan. Kalau kita udah selesai bisa mengatur, karena kita butuh ya, makanya nanti tinggal menyesuaikan. Dan satu lagi teman-teman, setelah teman-teman berlangganan nanti dapat email langsung dari Telkom IndiHome. Itu aplikasi IndiHome itu bisa teman-teman download lah di Play Store. Itu diaktifkan nanti dengan cara memasukkan email tadi dengan nomor HP serta nomor pelanggan yang kita pakai untuk daftar waktu pemasangan IndiHome itu, teman-teman. Nah, di aplikasi IndiHome itu banyak sekali promo, program, paket, biaya, termasuk riwayat pembayaran kita. Termasuk ketika kita mengalami gangguan, di situ juga ada fasilitas untuk kita melaporkan langsung. Jadi saya sarankan teman-teman yang sudah menggunakan IndiHome untuk mendownload di Play Store aplikasi IndiHome di situ. Nah, mungkin ini jawaban buat teman yang kemarin pasang awal di kecepatan 10 Mbps yang katanya bayarnya 400 sekian itu, menjadi berbeda dengan ketika kita update ya. Saya kemarin sempat juga ada informasi teman katanya bayarnya sekitar 300-an per bulan, tapi kok speednya bisa 20 Mbps. Itu sempat menjadi perdebatan teman-teman kemarin. Karena saya tanyakan ke marketingnya juga nggak bisa, dan itu menjadi PR, menjadi perdebatan. Gak mungkin kalau segitu, kalau bayar 20 Mbps itu pasti bayarnya lebih mahal, yang sekitar 400 teman-teman itu mungkin 500-an atau 300 sekian, pokoknya di atas 300 lah. Dan ini ada solusi, ada trik, tapi saya belum sukses kemarin. Setelah teman-teman tadi melakukan download aplikasi IndiHome dengan didaftarkan nomor email terus nomor HP sekaligus nomor pelanggan, nanti di situ teman-teman bisa ngontrol untuk berlangganannya di kecepatan berapa, di 10 Mbps. Nanti diulik aja di situ di aplikasi IndiHome. Dan kemarin saya menemukan untuk penambahan speed 20 Mbps itu ada biaya tambahan administrasi 13.000 teman-teman. Tapi disarankan setelah kemarin saya download aplikasi itu oleh petugas dari Telkomselnya, nanti Mas kalau sudah mendekati pembayaran bulan ketiga saja, jangan sekarang, nanti diaktifkan. Jadi estimasi nanti kalau saya sudah dari pindah ke kecepatan 10 Mbps ke 20 Mbps itu, otomatis dengan pembayaran bulan ini yang 297.163 ini ditambah 13.000 plus PPN, estimasi sekitar 310-an itu nanti kita mendapatkan speed kecepatan 20 Mbps.
Nah, ini nanti akan saya bagikan lagi setelah pembayaran di bulan ketiga. Nanti seperti apa realnya, tapi itu jauh lebih ringan. Makanya saya sarankan ke teman-teman, kalau mau ikut yang speed lebih tinggi dari 10, saya sarankan untuk pemasangan awal dari yang standar aja dulu, yang dasar paling murah 10 Mbps, yang estimasi 280 plus PPN itu. Adapun nanti kalau memang dirasa paketnya yang 1 bulan 300 GB plus speed 10, uploadnya cuma 2 itu kurang tinggi, nanti teman-teman bisa menaikkan kecepatan berlangganan itu menggunakan aplikasi IndiHome. Itu jauh lebih murah, itu jauh lebih efisien dan jauh lebih ekonomis. Kita mendapatkan speed lebih tinggi, tapi pembayarannya tadi estimasinya sekitar 310-an. Tapi ini sekali lagi saya tegaskan ke teman-teman, karena saya baru bayar bulan ini kemarin, makanya saya lakukan nanti itu ketika mendekati pembayaran bulan depan sekitar tanggal 20-an. Nanti akan saya dokumentasikan lagi, sekaligus berbagi lagi ke teman-teman, yang mudah-mudahan informasi ini ada kemanfaatan buat teman-teman semua dimanapun berada, yang terus setia mengikuti WK Channel YouTube Nadi Wijaya, Forum Sinau Kemandirian dan Kewirausahaan. Terima kasih teman-teman, tetap setia terus ngikutin WK Channel YouTube Nadi Wijaya dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan senantiasa selalu sehat dan selalu bahagia, rukun terus bersama keluarga dan anak-anak tercinta bagi yang sudah berkeluarga. Adapun yang masih jomblo, belum punya jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya supaya lebih cepat mendapatkan pasangan hidup yang diidam-idamkan. Buat teman-teman juga yang masih tinggal ngontrak, mungkin selama ini mempunyai rumah impian dan idaman, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Tuhan untuk segera mendapatkan apa yang dicita-citakan, rumah idaman, rumah hunian idaman, surga buat keluarga dan anak-anak tercinta. Dan sekaligus doa juga buat teman-teman yang sementara sekarang belum punya kegiatan, masih terlalu banyak waktu luang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Tuhan juga, sesegera mungkin diberikan kesibukan, diberikan pekerjaan. Dan untuk buat teman-teman yang sementara banyak masalah kasus, terjerat hutang ataupun permasalahan konflik hidup yang rumit, segera mungkin lekas diberi solusi jalan keluar yang terbaik, dimudahkan semua urusannya. Yang sakit semoga lekas disembuhkan. Kita berdoa bareng-bareng yang terbaik lah, karena itu satu-satunya senjata yang kita miliki. Kita memohonlah dengan kerendahan hati seterus-terusnya, sekaligus kita berusaha berikhtiar semaksimal kemampuan kita. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman dan kawan-kawan cita-citakan dan inginkan senantiasa diberi kelapangan dan kemudahan yang terbaik buat keberlangsungan kehidupan kita semua teman-teman. Tetap semangat, terus jaga akal sehat dan cek niat. Jangan lupa untuk selalu banyakin sholawat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir tambahan, kalau teman-teman nanti bingung untuk pembayarannya seperti apa, nanti tinggal nyari agen BRI aja terdekat. Di situ nanti teman-teman bisa langsung ikut pembayaran. Nah, Telkom seperti ini caranya, nanti langsung edukasi. Jadi dengan bawa uang tunai, nanti untuk pembayaran biaya pemasangan termasuk bulanan bisa datengin agen billing terdekat. Mudah-mudahan informasi ini ada kemanfaatan buat teman-teman semua. Dan kalaupun masih ada nanti komentar kolom yang saya belum bisa jawab, saya minta tolong untuk teman-teman yang lain yang lebih berpengalaman untuk berbagi tips serta solusi lah, kita sharing bareng, sinau bareng. Untuk informasi terkait gangguan, trouble jaringan dan lain-lain, nanti bisa telepon di 147 ya, 0351 147 itu, atau kita datangin kantor Telkom terdekat. Pokoknya kalau kita bareng-bareng sharing sinau, nanti nggak ada yang sulit. Hal serumit apapun bisa kita sharingkan dan solusikan baik-baik teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.